Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah bi khair. Pagi ini anak-anak kita akan belajar akidah akhlak. Kita sudah masuk ke bab 3 yaitu tentang akhlak terpuji. Alhamdulillah. Baik anak-anak, mari kita sama-sama buka pelajaran ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini? Mari kita simak sama-sama anak-anak ya. Akhlak terpuji. Nah, sebelum Bu Yun memberikan penjelasan apa itu akhlak terpuji, Bu Yun akan mengingatkan kembali kalian pada bab-bab sebelumnya. Apa itu? Yang pertama adalah bab pertama yaitu tentang kekuasaan Allah, yaitu sifat Allah yang maha kabir dan maha azim, yaitu maha agung dan maha besar ya. Bab kedua yaitu tentang surga dan neraka ya. Nah, yang pertama tadi tentang kabir, al-azim itu kekuasaan Allah atau sifat Allah yang maha besar. Kita harus imani ya. Begitu juga dengan surga-surga Allah dan neraka-neraka Allah itu harus kita imani dengan betul-betul ya. Harus kuatkan iman kita agar kita selalu dekat dengan Allah. Ya, anak-anak, siap? Siap insyaallah. Nah, kalau kita sudah mengisi iman kita dengan baik ya. Nah, kita juga harus melakukan perbuatan kita dengan akhlak terpuji. Di sini Bu berikan gambar ya, gambar. Ini manusia itu pasti diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan manusia dengan makhluk yang lainnya. Kalau makhluk yang lainnya tidak diberikan akal pikiran, dari manusia diberikan akal dan pikiran. Ya. Untuk apa? Untuk berpikir, untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Itu yang membedakan. Kedua, manusia itu nih, Bu berikan gambar nih ya. Ini ada orang sendiri, ini ada orang banyak-banyak. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Nah, ya, nggak bisa hidup sendiri. Manusia itu hidupnya membutuhkan orang lain. Karena manusia itu disebut dengan makhluk sosial. Makanya manusia itu membutuhkan orang lain. Ketiga, karena tadi manusia itu makhluk sosial membutuhkan orang lain, tentu manusia itu diwajibkan untuk saling tolong menolong, ya. Kenapa? Karena kita sesama manusia itu harus tolong menolong, saling bantu membantu sesama, ya. Itu karena kita saling membutuhkan, makanya kita harus tolong menolong. Kalau tidak tolong menolong gimana? Ya akibatnya banyak kalau tidak saling tolong menolong, ya. Akibatnya sangat banyak. Dan kalau tolong menolong juga itu manfaatnya sangat banyak juga, ya. Ini kecenderungan manusia tadi Bu Yun berikan artian sedikit, itu diberikan akal pikiran. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri dan manusia itu hidup bersosial, membutuhkan orang lain. Dan manusia itu diwajibkan untuk saling tolong menolong, ya. Kalau akhlak terpuji itu apa Bu Yuyun? Akhlak terpuji itu dalam bahasa Arab disebut akhlak mahmudah. Masya Allah. Ya maafin ya tulisannya. Akhlak mahmudah. Bisa diucapkan sama kalian? Akhlak terpuji itu akhlak mahmudah. Ini lawan katanya yaitu akhlak madmumah. Tapi enggak sebutkan di sini, enggak tuliskan karena kita akan fokus ke akhlak terpuji aja atau akhlak mahmudah, ya. Selanjutnya akhlak terpuji tadi ya, itu banyak sekali ya yang harus kita pelajari. Apa aja ya? Yaitu pantang menyerah. Pantang menyerah itu adalah satu sikap dari akhlak terpuji. Ya. Apa itu pantang menyerah? Pantang menyerah yaitu
sikap yang kuat, tidak mudah menyerah dengan tantangan dan rintangan yang ada. Terus pantang menyerah juga orang-orang yang memiliki sifat ini ya itu tidak ya pantang menyerah ya tidak pantang menyerah itu tidak akan berpasrah begitu aja dengan keadaan, melainkan mereka akan memberikan kerja keras ya memberikan kerja keras dengan usaha yang maksimal yang mereka juga miliki dan performa terbalik dalam setiap kesempatan yang ada ya. Jadi mereka itu kalau yang mempunyai akhlak terpuji pantang menyerah, mereka sangat kuat, tidak gampang menyerah. Dalam istilah mahfudot ya, mahfudot itu ada yaitu manjada wajada. Mungkin barangkali kalian juga sudah mendengar sebelumnya ya. Apa itu manjada wajada? Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Nih kalau kita punya sifat pantang menyerah pasti mengikuti ini mahfudot ini manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Dengan kata lain, pantang menyerah adalah sikap yang tidak mudah putus asa dalam melakukan segala hal. Ini anak-anak ya. Jadi yang pertama tadi apa? Pantang menyerah. Pantang menyerah ini adalah salah satu akhlak terpuji atau akhlak mahmud. Nah, sikap yang mendukung agar pantang menyerah ya. Agar dia pantang menyerah itu apa aja yang harus kita lakukan? Bu, gimana sih Bu biar kita ini pantang menyerah? Ada nih trik-triknya. Pertama adalah mengakui kelemahan ya. Karena manusia itu pasti mempunyai kelemahan ya, mempunyai kekurangan dan kelebihan. Nah, kalau kita menyadari akan kelemahan kita, maka kita juga akan muncul sifat apa? Pantang menyerah. Ya kan? Oh iya, saya kok untuk untuk belajar matematika ini kok saya masih belum paham-paham gimana nih gitu kan, tahu nggak mengakui kelemahannya. Nah, karena tahu kelemahannya, maka dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menutupi kelemahan itu dengan pantang menyerah. Ya, jadi diakui dulu kelemahannya, jangan sombong. Karena manusia itu punya kelemahan, ya. Kedua adalah motivasikan diri, ya. Jadi harus punya prinsip. Oh iya, saya harus bisa hafalan surat ini gitu ya. Harus bisa motivasi diri ya agar pantang menyerah, agar sifat pantang menyerah itu ada dalam diri kita ya. Ketiga adalah yakin akan kemampuan. Nah, jangan lemah ya, yakin. Insya Allah saya target hari ini adalah hafal surat An-Nasr. Gampang ya Nasr ya. An-Nasr harus hafal dengan baik gitu. Nggak usah yang susah-susah deh ya. Saya hari ini harus bisa baca ta'awudz dan bismillah dengan baik ya, gitu ya. Pantang menyerah ya, yakin akan kemampuan saya, bisa, pasti bisa gitu anak-anak ya. Keempat adalah perhitungan yang matang. Dihitung ya, perhitungan yang matang. Pokoknya jam segini saya bangun, terus sholat duha, berdoa pada Allah, lalu saya berusaha baca dulu, dibaca tadi ta'awudz yang benar, jangan zu, jangan du, jangan sa, minasya gitu contohnya ya. Pokoknya ada targetnya gitu ya, perhitungkan dengan matang. Habis itu saya simak lagi sama teman, disimak minta dibetulkan gitu kan. Terus udah gitu ulang lagi kalau salah gitu. Jadi diperhitungkan dengan matang. Insya Allah sore saya sudah bisa. Nah, gitu anak-anak ya. Kelima adalah iringi dengan doa. Nah, jangan lupa ya, karena doa itu adalah muamalah kita dengan Allah ya. Ini adalah sebagai kita biar kita nggak sombong ya. Karena segala sesuatu yang kita dapatkan ini adalah dari Allah. Yaitu kita serahkan yaitu dengan berdoa gitu ya. Kemudian keenam adalah teruslah berusaha. Terus tadi manjada wajada.
barang siapa yang sungguh-sungguh tuh saja ya, biar apa yang kita usahakan itu berhasil. Ketujuh adalah belajar dari kegagalan. Tadi yang Bu Yun contohkan tadi, ya tadi saya udah belajar pertama, belajar ta'awud, masih belum bisa, masih gagal nih. Jangan menyerah, ulang lagi. Nah coba yang kedua kali nih, ulang lagi. Oh salahnya di sini, ulang lagi, sampai betul-betul bisa ya. Jadi belajar dari kegagalan gitu ya, anak-anak. Biar apa? Biar kalian mendapatkan kesuksesan. Nah, jadi anak yang soleh. Amin. Ya, itu sikap yang mendukung agar kita mempunyai sikap pantang menyerah. Kedua, yang termasuk akhlak terpuji adalah pemberani. Pemberani itu dalam bahasa Arab disebut syaja'ah. Coba ulangi. Syaja'ah. Ya, syaja'ah itu berani. Sikap ini tidak semua orang mampu melakukannya. Hanya orang yang memiliki mental yang kuat saja yang dapat bersikap berani. Ya, iya. Ada orang kayak Bu Yuyun nih nggak berani. Sama apa? Sama yang namanya ulet. Nah, itu kan nggak semua orang. Tapi coba Fajar, Galang, Zaki, ya kan? Itu berani sama ulet. Kalau ibu mah nggak berani, gitu ya. Jadi tidak semua orang mampu melakukannya kalau sifat pemberani. Hanya orang-orang yang memiliki mental yang kuat. Nah, di sini ada syaja'ah atau pemberani secara harbiah atau syaja'ah harbiah dan syaja'ah nafsiyah. Ini harbiah itu perang ya. Ini dicontohkan oleh Nabi Daud menghadapi Jalut. Ini syaja'ahnya atau pemberaninya secara harbiah itu perang berani menghadapi perang melawan Jalut. Ini yang dilakukan oleh Nabi Daud. Kedua adalah syaja'ah nafsiyah yaitu pemberani secara jiwanya ya, yaitu yang dilakukan dicontohkan oleh Nabi Musa menghadapi Firaun. Ini bukan perang ya, tapi berani jiwanya yang berani ya. Itu anak-anak pemberani. Nah, terus kriteria terlaksananya sikap syaja'ah atau pemberani. Bagaimana agar sikap berani ini terwujud? Ada trik-triknya. Apa aja? Satu adalah melakukan keberanian terhadap nilai-nilai agama. Ya. Jadi beraninya itu yaitu untuk menegakkan apa? Agama Allah ya. Melakukan keberanian, berani berdasarkan nilai-nilai agama gitu ya. Jadi harus ada kita harus bukan maksud gini, bukan sekedar berani tapi benar-benar ada di di dalam nilai-nilai agama gitu ya. Kedua adalah rasa takut kepada Allah, berani tapi karena takut kepada Allah. Saya membela agama Allah. Saya berani kayak gini karena Allah gitu ya. Bukan karena bu guru, saya berani nih karena pengen nilai yang gede, jangan. Tapi karena takut kepada Allah. Selanjutnya adalah lebih mencintai akhirat daripada dunia. Ya, berani karena dia cinta kepada akhirat daripada dunia. Contohnya apa? Contohnya adalah berani melawan pamannya riba. Ini agak berat ya contohnya ya. Yang mungkar-mungkar gitu ya. Karena apa? Karena saya cinta Allah dan demi akhirat. Karena di dunia mah, pamannya kan, kalau di dunia mah hanya sementara hidupnya ya. Jadi lebih mencintai akhirat daripada dunia. Terakhir adalah tidak ragu-ragu dan gegabah dalam bertindak. Kalau orang yang punya sifat syaja'ah itu harus hati-hati ya. Tidak gegabah dan tidak ragu-ragu juga, berani, namanya juga berani ya kan. Udah kenceng di jiwanya itu ya. Itu anak-anak kriteria terlaksananya sikap syaja'ah. Ketiga adalah terakhir nih. Contohnya sifat akhlak terpuji atau mahmudah adalah tolong menolong. Dalam bahasa Arab disebut ta'awud. Ta'awud. Perintah Allah untuk hidup tolong menolong mengingatkan kita untuk selalu berbuat kebaikan kepada orang lain. Mulailah membantu orang lain dari hal yang terkecil ya anak-anak. Nah, kalau tolong menolong itu tentunya ada
orang lain yang membutuhkan. Makanya kita diwajibkan untuk saling tolong menolong. Apa nih perintahnya? Apa perintah dari Allahnya? Ini ada di Quran surat Al-Maidah ya, ayat 2. Boleh bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Gitu anak-anak ya, surat Al-Maidah ayat 2. Artinya apa? Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya ya. Jadi kalau orang yang tolong menolong pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah ya. Baik anak-anak, selanjutnya adalah keuntungan dan akibat sifat memiliki sifat pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. Apa aja keuntungannya? Ada dong, ada keuntungan, ada kerugian ya. Atau akibat. Apa nih? Pertama adalah meringankan beban yang perlu dibantu. Ini dari tolong menolong ya. Karena tadi yang Bu sebutkan, kalau kita tolong menolong pasti ada orang yang membutuhkan bantuan. Meringankan beban yang perlu dibantu. Ini adalah keuntungannya. Kalau akibatnya apa? Akibatnya adalah memiliki banyak musuh. Kan? Buin sengaja nih kasih merah. Ini adalah akibat. Kalau orang yang pelit, nggak mau bantu orang, itu banyak musuh. Ya. Kedua adalah dapat mempererat persaudaraan. Karena kita saling menolong, pemberani, pantang menyerah, itu banyak temannya. Ya. Nah, itu akibatnya apa? Akibatnya tidak ada yang mau berteman. Ketiga adalah saling bertukar pikiran dan saling memahami. Ya, karena kita saling menolong, ya kan, pemberani, gitu. Banyak temannya, ya kan. Nah, makanya kita bisa bertukar pikiran dan saling memahami. Nah, terus kalau misalkan akibatnya apa? Akibatnya adalah ruang geraknya lebih sempit dan tidak luas. Ya. Maaf nih, Bu Yunnya emot nih ya. Ini laptop. Maaf. Ini lebih sempit dan tidak luas ya, akibatnya orang yang tidak mempunyai sifat pemberani, tolong menolong, dan pantang menyerah. Itu anak-anak yang dapat Ibu sampaikan pada pelajaran kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini kalian bisa mengerti dan kalian bisa pahami, kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini Bu Yun kasih contohnya cuma 3 ya nak ya. Untuk selanjutnya akhlak terpuji itu sangat banyak ya, ini mah dalam pelajaran ini kita bahasnya 3 aja ya. Oke. Terakhir adalah tugas buat kalian mengisi LKS halaman 34 bagian 1 dan 2 ya. Maaf, bagian 2 dan 3 ya. Jadi yang ABC-nya enggak usah ya nak. Bagian 2 dan 3 aja. Ada 10 soal, ini 5 soal, ini 5 soal. Baik, itu aja nak dari Ibu. Kurang lebih mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.